Halo guys, balik lagi bersama kami kelompok 13. Hari ini kita akan membahas tentang PSAK nomor 16 yang mengatur tentang aset tetap. Di sini dosen pembimbing kami adalah Bu Heni Wiryanata. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Boleh di next. Di sini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Rifan, kemudian Richard Susento, kemudian Venesia Rustani, dan saya sendiri Tito Aryan di Limbong. Boleh next. Pertama-tama kita akan memulai dari pengertian aset tetap. Jadi apa sih itu aset tetap? Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan ke pihak lain, atau untuk ditujukan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kemudian adapun ciri-ciri aset tetap itu sendiri ada terbagi jadi 3. Yang pertama adalah digunakan dalam operasi. Maksudnya adalah aset tersebut digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak dijual kembali. Kemudian yang kedua bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa aset tetap itu diharapkan memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun dan biasanya disusutkan. Akan tetapi tidak semua aset tetap bisa disusutkan, contohnya tanah. Kemudian yang terakhir adalah memiliki wujud. Artinya bahwa aset tetap itu bisa dilihat. Sebab apabila aset tetap itu tidak memiliki wujud fisiknya, maka akan digolongkan sebagai intangible asset. Kemudian di sini ada pengecualian untuk beberapa industri dalam mengklasifikasikan aset tetapnya, seperti perusahaan industri pertambangan, karena untuk perusahaan industri pertambangan ini sudah diatur, sudah ada PSAK sendiri yang mengatur untuk pertambangan ini. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan aset tetap. Jadi biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika yang pertama aset tersebut kemungkinan besar akan melibatkan manfaat ekonomis di masa depan. Kemudian yang kedua, jika biaya perolehan aset tersebut bisa kita ukur secara pasti, di mana kita tidak boleh membedakan kriteria pengukuran pada saat pengukuran awal dan biaya perolehan awal. Boleh di next. Selanjutnya adalah biaya perolehan awal. Jadi ada biaya lain setelah biaya perolehan tersebut. Apa aja biaya perolehan tersebut dan bagaimana perlakuan akuntansinya? Jadi di sini kita akan bahas. Yang pertama adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan. Contohnya biaya perawatan aset dan pembelian suku cadang, di mana ini harus diakui sebagai beban di laporan laba rugi perusahaan yang di periode berjalan. Kemudian yang kedua, pergantian aset akan menambah jika memenuhi kriteria aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode dan dapat diukur dengan andal. Kemudian komponen yang diganti itu tidak lagi dicatat sebagai aset. Yang ketiga, biaya inspeksi yang signifikan dapat diakui sebagai jumlah aset yang tercatat jika yang pertama harus memenuhi kriteria aset tetap dan memiliki nilai inspeksi terdahulu. Boleh next. Selanjutnya pengukuran awal. Jadi satu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pertama-tama harus diakui sebesar biaya perolehan. Kemudian biaya itu terdiri dari harga perolehan, terus juga ada biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dalam resonansi lokasi aset. Terus yang terakhir ada biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Boleh di next. Oke. Baik, di sini harga perolehan itu meliputi seperti bea impor, pajak pembelian dan atau potongan lain. Selanjutnya, ada biaya yang didistribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi yang diinginkan. Terakhir, ada estimasi biaya pembongkaran atau pemindahan aset tetap restorasi lokasi aset, di mana kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh. Kemudian karena
entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan lain selain menghasilkan persediaan. Boleh di next? Nah, di sini kita akan membahas berupa contoh biaya yang diatribusikan secara langsung. Di sini ada beberapa contohnya seperti biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Terus kemudian yang kedua ada biaya penyiapan lahan pabrik. Terus juga ada biaya handling dan penyerahan awal. Terus ada biaya perakitan dan instalasi. Kemudian ada biaya pengujian aset apakah berfungsi dengan baik. Tentu saja nilai ini setelah dikurangi dari hasil penjualan produk tersebut. Terus yang terakhir ada komisi profesional. Ini contohnya kayak kita mau nyewa orang legal atau appraiser. Bisa untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya ada beberapa komponen yang bukan termasuk komponen biaya. Yang pertama itu biaya pembukaan fasilitas baru, yang kedua biaya pengenalan produk baru, yang ketiga biaya penyelenggaraan bisnis, yang keempat administrasi dan overhead umum, yang kelima biaya saat alat belum beroperasi, dan yang keenam kerugian awal operasi. Jadi biaya-biaya ini tidak termasuk karena biaya itu bukan biaya yang pasti, jadi belum termasuk dalam komponen biaya. Lanjut. Next. Nah, berikut ada perolehan. Yang pertama perolehan gedung. Jadi semua biaya terkait dengan akuisisi atau konstruksi. Ada beberapa poin-poin juga yang termasuk dalam perolehan gedung. Yang pertama material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, biaya bunga jika membangun sendiri, lalu harga beli bangunan dan pengurusan hak perolehan bangunan, lalu ada fee profesional, contohnya seperti kayak kita menyewa arsitek, lalu selanjutnya izin pendirian bangunan. Selain perolehan gedung juga ada perolehan tanah. Jadi semua biaya terkait dengan akuisisi penyiapan tanah sesuai dengan tujuan penggunaan. Yang pertama ada harga beli, yang kedua biaya pengurusan hak tanah, sertifikat, pajak, biaya notaris dan lain-lain. Lalu ada biaya untuk perataan tanah, penghancuran bangunan yang tidak diperlukan. Next, dilanjut. Selanjutnya perolehan peralatan. Jadi selain perolehan bangunan, jadi ada biaya perolehan peralatan meliputi harga beli, pajak atau biaya yang tidak dapat dikreditkan, lalu biaya transportasi, biaya asuransi selama pengiriman barang, biaya instalasi dan biaya penyiapan tempat. Dan terakhir biaya untuk pengetesan peralatan. Next. Berikut adalah perolehan aset yang dibangun sendiri. Jadi biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Ada beberapa poin pentingnya, yaitu material dan tenaga kerja. Yang kedua overhead, seperti biaya variabel yang terkait langsung dengan pembangunan aset. Lalu ada biaya bunga selama proses pembangunan. Next. Ada pengukuran biaya perolehan. Yang pertama diskon, yang kedua pembayaran ditangguhkan, yang ketiga pertukaran aset, yang keempat pembelian dengan lump sum, yang kelima penerbitan saham, dan yang keenam hibah pemerintah. Selanjutnya. Oke, baik. Dijelaskan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertukaran aset. Jadi biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar dengan nilai wajarnya, kecuali yang pertama itu tidak memiliki nilai substansi komersial. Kemudian yang kedua, nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan dapat diukur secara andal. Nah, dapat diukur secara andal itu misalnya kayak perusahaan A mempunyai mesin A dan perusahaan B mempunyai mesin B. Kemudian mesin A itu ditukar dengan mesin B dengan nilai yang berbeda dan umur ekonomis serta penyusutan yang berbeda juga. Nah, kemudian biaya perolehannya itu diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Kemudian pengukuran setelah pengakuan aset itu perusahaan dapat memilih antara menggunakan cost model atau model biaya dan revaluation model atau
model revaluasi. Nah, sebagai kebijakan akuntansinya. Yang kedua itu menerapkan kebijakan tersebut seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Nah, kelompok yang sama ini maksudnya adalah mesin dan bangunan digunakan dengan metode yang berbeda. Misalnya mesin digunakan cost model dan bangunan menggunakan revaluation model. Cost model itu setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan aset. Nah, kemudian yang kedua itu adalah revaluation model. Setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nah, revaluasi itu bertujuan agar jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar. Jika perubahan nilai wajar tidak signifikan, tidak diperlukan revaluasi setiap tahunnya, tetapi minimal 3 tahun sekali. Dan untuk penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount dari suatu aset selama umur manfaatnya atau useful life. Nah, setiap bagian aset tetap yang memiliki nilai perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Misalnya untuk pesawat kita tidak langsung menyusutkan pesawatnya, tetapi kita menyusutkan rangka dan mesin pesawatnya secara terpisah. Kemudian beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain. Nah, misalnya itu ketika kita membeli tanah yang ada bangunannya diperlakukan secara terpisah. Jadi untuk tanah ada penyusutan tanah dan bangunan ada penyusutan bangunan. Kemudian penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Kemudian yang kedua itu penyusutan aset dihentikan lebih awal apabila satu diklasifikasikan sebagai aset dimiliki yang untuk dijual. Kemudian yang kedua adalah aset dihentikan pengakuannya. Implikasinya penyusutan tidak dihentikan sekalipun aset jika sedang tidak digunakan dan dihentikan penggunaannya. Kemudian tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aset terpisah walaupun diperoleh sekaligus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila suatu tanah ada di bangunan di atasnya, maka akan diperlakukan secara terpisah, yaitu tanah sebagai tanah dan bangunan sebagai bangunan. Kemudian di sini ada nilai residu dan umur manfaat suatu aset harus direview minimal setiap akhir tahun buku. Jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Richard Susanto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyusutan. Nah, di penyusutan ini ada umur manfaat ya. Nah, faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat ini yang pertama itu adalah perkiraan daya pakai aset. Nah, jadi kita harus memperkirakan berapa lama nih asetnya, fix asetnya terutama berapa lama lagi akan bisa dipakai. Terus yang kedua ini perkiraan tingkat keharusan fisik. Nah, ini maksudnya tingkat keharusan fisik itu berapa lama lagi sih tingkat yang bisa digunakan oleh fix aset ini. Jadi fisiknya itu bisa digunakan berapa lama lagi. Terus keusangan teknis dan keusangan komersil. Terus yang keempat ini ada pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum, misalnya sewa. Oke, boleh next. Oke, untuk metode penyusutan ini ada beberapa hal yang digunakan, yaitu yang pertama harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas. Yang kedua harus direview minimum setiap akhir tahun buku. Terus yang ketiga ini perubahan metode diperlakukan sebagai perubahan estimasi. Next.
Nah, dalam penyusutan ini ada 3 metode. Metode yang pertama itu adalah garis lurus atau straight line method. Maksudnya metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Jadi itu penyusutan tiap tahunnya itu selalu sama. Yang kedua ini adalah saldo menurun ganda atau double declining. Nah, double declining ini menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Dalam metode double declining ini tidak memperhitungkan nilai residu. Yang terakhir itu adalah jumlah unit atau units of activity. Ini menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan unit. Nah, ini dalam metode unit of activity ini tidak memperhitungkan fraction, yaitu berapa bulannya yang digunakan oleh fixed asset ini. Dia hanya memperhitungkan berapa unit yang diproduksi dari fixed asset tersebut. Next. Nah, ini ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan ini jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada aset yang sudah dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Nah, laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali transaksi jual sewa balik. Nah, laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Next. Oke, penghentian pengakuan pada saat penggantian sebagian aset tetap. Pertama, entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian dalam jumlah tercatat aset. Yang kedua, kemudian menghentikan pengakuan jumlah tercatat bagian yang digantikan tanpa memperhatikan yang digantikan telah disusunkan secara terpisah. Nah, jika tidak praktis, biaya perolehan ini sama dengan biaya perolehan yang digantikan. Kemudian, laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara yang pertama ini jumlah neto hasil pelepasan jika ada, dan yang kedua ini jumlah tercatat dari aset. Oke, next. Oke, kemudian ada pengungkapan. Pengungkapan itu apa sih? Secara teknis, pengungkapan itu merupakan langkah akhir dari proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Nah, di sisi lain, pengungkapan sering juga memaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Nah, apa ya sih yang mendasari pengungkapan itu? Yang pertama itu dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Terus yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode. Yang keempat ada rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Kemudian ada keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena penjaminan uang. Kemudian ada jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan. Kemudian ada jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan. Kemudian ada jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan. Kemudian ada pemilihan metode akuntansi, dan yang terakhir adalah pemilihan untuk estimasi. Next. Oke, untuk pengungkapan revaluasi ini yang jadi pengungkapan bagi revaluasi merupakan yang pertama dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva, terus tingkat tanggal efektif penilaian, yang ketiga nama penilai independen bila ada, terus yang keempat hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, yang kelima ada jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap, dan yang terakhir adalah surplus penilaian kembali neraca. Oke, next. Oke, itu penjelasan mengenai PSAK 16 dari kelompok 13. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.